Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Cynthia di channel Guru Les. Kali ini kita belajar tentang kesetimbangan kimia lebih dalam tentang tetapan kesetimbangan parsial gas. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang kesetimbangan kimia dari awal sampai akhir. Langsung saja ke tetapan kesetimbangan parsial gas. Nah, teman-teman, kemarin pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi, di mana tetapan konsentrasi itu merupakan hasil kali konsentrasi produknya dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari pereaksinya yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Sedangkan pada tetapan tekanan gas atau sering dikenal dengan Kp, itu merupakan hasil kali tekanan parsial gas. Nah, ini parsial gas dari hasil reaksi atau sering kita sebut dengan produk. Dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas pereaksinya atau kita sebut dengan pereaktan yang akan dipangkatkan dengan koefisiennya. Di mana fasa pada tekanan parsial gas ini hanya berupa gas, teman-teman. Tidak berlaku untuk fasa-fasa yang lain. Sedangkan pada tetapan kesetimbangan konsentrasi, fasa yang digunakan atau dimasukkan pada tetapan tersebut adalah aqueous dan gas. Sedangkan untuk gas cukup gas saja. Seperti itu. Nah, misalnya kita memiliki suatu persamaan yaitu Ma gas ditambah Nb gas menjadi Pc gas dan mana M, N, P, dan Q merupakan koefisien. Sedangkan untuk A, B, C dan D ini merupakan unsurnya. Maka dapat kita tuliskan harga Kp adalah Pc, di mana P besar ini teman-teman itu merupakan tekanan parsial gas. Tekanan parsial gas atau bisa teman-teman lihat di keterangan di mana P besar ini merupakan tekanan parsial gas. Pc dipangkatkan dengan P, ini P-nya adalah koefisien, dikali dengan PD, berarti tekanan parsial gas dari D, dipangkatkan dengan Q, dibagi dengan PA, parsial tekanan A, dipangkatkan M, PA, parsial tekanan A, dipangkatkan M, dikali PB, tekanan parsial B dipangkatkan N. Seperti itu, teman-teman. Nah, pada tekanan parsial gas ini harus dalam keadaan satuannya ATM ya, teman-teman, pada setiap tekanan parsialnya. Kalau pada konsentrasi, kita menggunakan molaritas ya, teman-teman. Tapi kalau parsial, kita harus merubahnya menjadi ATM. Nah, bagaimana kita merubahnya menjadi ATM? Cukup mudah, teman-teman. Dimana misalnya kita mau mencari PA, tekanan parsial A. Itu dapat dicari dengan mol A. Ini mol A dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Nah, misalnya kita ingin mencari PC atau tekanan parsial dari C. Itu dapat dicari sama dengan mol CE dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Jadi kita kalikan dengan P totalnya yang menggunakan satuan ATM. Untuk lebih pahamnya mengenai tetapan kesetimbangan parsial gas, langsung saja kita ke contoh soal. Nomor 1, tulislah persamaan tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi tersebut. Nah, teman-teman, berarti yang kita harus perhatikan adalah yang pertama untuk mengerjakan soal ini adalah kita harus melihat fasanya, di mana tetapan kesetimbangan parsial gas hanya berlaku untuk gas, teman-teman. Jadi fasanya harus kita cari adalah gasnya. Yang kedua itu adalah menggunakan rumus, teman-teman, di mana harga Kp itu merupakan parsial gas dari produk
dipangkas dari produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan partial gas dari reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja kita terapkan pada soal nomor 1A. Di mana 1A ini adalah 2H2S gas, berarti kita masukkan ya teman-teman. Kemudian 3O2 gas, berarti juga kita masukkan. Menjadi 2H2O, kita masukkan juga. Dan 2SO2 gas. Nah, karena semua fasanya pada yang 1A ini adalah gas, berarti kita tinggal tulis saja semuanya. Berarti jawab nomor 1, berarti KP, harga KP adalah partial gas dari H2O, koefisiennya adalah 2, dikali dengan partial gas dari SO2, dipangkatkan 2 juga, dibagi dengan partial gas dari H2S, sama juga dipangkatkan 2, dari koefisiennya, dan partial gas dari O2 yang dipangkatkan dengan 3, seperti itu. Kita lanjut ke soal yang B. Berarti soal B ini FeHCO3 2 kali solid. Berarti fasa ini tidak berlaku ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menulis unsur ini. Menjadi FeO solid. Nah, FeO solid juga tidak termasuk gas. Berarti kita coret saja H2O gas. Kita masukkan karena dia fasenya gas. Dan 2CO2 gas. Berarti ini fasenya gas. Berarti harga KP-nya bisa kita tulis, tidak perlu tulis, dikali dengan partial gas dari CO2 yang dipangkatkan dengan 2. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Nomor 2 adalah reaksi PQ5 menjadi PQ3 ditambah Q2 mempunyai Kp 1,25. Berarti kita sudah mendapatkan harga Kp-nya adalah 1,25 pada 150 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, tekanan parsial dari gas PQ5 dan gas PQ3 saat kesetimbangan adalah 0,90 dan 0,75 atm, teman-teman. Maka besar tekanan parsial gas dari O2 adalah, nah kita diminta untuk mencari harga dari PO2 ya teman-teman. Tekanan parsial PO2 ya teman-teman. Tekanan parsial gas dari O2. Nah, kita bisa tulis dulu yang diketahui. Di sini diketahui adalah harga Kp yaitu 1,25 teman-teman. Kemudian ada partial gas dari PQ5 itu adalah 0,90 atm. Dan PQ3 adalah 0,75 atm. Nah, yang ditanya itu adalah PO2-nya berapa. Nah, cukup mudah, tinggal kita tulis dulu jawab dengan kita membuatkan harga Kp, tetapan harga Kp dari reaksi tersebut. Kp, reaksi ini adalah partial gas dari P3 dipangkatkan dengan 1, karena ke 1 jadi tidak perlu kita tulis, kemudian PQ2 dibagi dengan PQ5. Nah, partial gas dari PQ5. Tinggal kita masukkan saja di mana harga Kp sudah diketahui ini teman-teman, yaitu 1,25. Kemudian partial dari PQ3 adalah 0,75. Nah, setelah itu PQ2 yang ditanyakan tinggal kita tulis saja PQ2 dibagi dengan PQ5 yaitu 0,90. Nah, tinggal kita masukkan dalam matematikanya, didapat bahwa PQ2 partial gas dari Q2 adalah 1,5 atm. Seperti itu, teman-teman.
Lanjut ke soal nomor 3, sebanyak 0,1 mol La2C2O4 3 kali diletakkan dalam ruang hampa 10 liter pada suhu tetap. Zat tersebut dibiarkan terurai menurut kesetimbangan berikut, yaitu La2C2O4 3 kali solid menjadi La2O3 solid ditambah 3CO gas ditambah 3CO2 gas. Jika dalam keadaan setimbang, tekanan total dalam ruangan tersebut adalah 0,2 atm, tetapan kesetimbangan Kp adalah, nah untuk soal ini kita tulis dulu ya teman-teman yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah mol mula-mula dari La2. Jadi mula-mula dari La2C2O4 3 kali, yaitu sebanyak 0,1 mol. Kemudian yang diketahui adalah V-nya. V-nya di sini adalah 10 liter volumenya. Dengan P totalnya adalah 0,2 atm, teman-teman. Nah, setelah itu kita juga bisa nih teman-teman mencari tetapan dari Kp. Di mana Kp reaksi ini, kakak tulis di sini, Kp reaksi ini adalah parsial gas dari CO dipangkatkan dengan 3 dan parsial gas dari CO2 dipangkatkan dengan 3 juga. Kenapa kita tidak menggunakan La2O3 dan La2C2O4 3 kali? Karena ada keadaannya fasanya adalah solid. Seperti itu. Kemudian yang ditanya adalah Kp-nya, harga Kp berapa, seperti itu. Nah, ini setelah kita sudah mencari, diketahui, dan ditanya, kita menggunakan stokiometri, teman-teman, yaitu menggunakan MRS. Mula-mula reaksi sisa, tapi dalam keadaan kesetimbangan, sisa kita ubah menjadi setimbang, teman-teman. Karena dia sudah tidak berubah lagi, seperti itu. Jadi kita tulis dulu La2C2O4 3 kali menjadi La2O3 ditambah 3CO ditambah 3CO2. Yang dimana mula-mulanya untuk La2O3 adalah 0,1. Reaksi, kemudian ini setimbang. Reaksinya itu karena kita belum tahu berapakah La2CO2O4 3 kali ini bereaksi, tinggal kita anggap adalah min X. Kita anggap X gitu teman-teman. Nah, kemudian La2O3 berarti kita menggunakan perbandingan koefisien ya teman-teman, di mana La2C2O4 3 ini adalah 1. Berarti La2O3 juga X, yaitu plus X. Seperti itu. Ini kakak ganti dulu ya teman-teman, biar teman-teman tidak bingung ketika perbandingan dengan perkalian. Perkalian dengan X ya teman-teman. Kemudian 3CO berarti adalah plus 3X. Dan 3CO2 juga plus 3X. Seperti itu. Setelah itu tinggal kita mencari setimbangnya. Setimbangnya untuk La2C2O4 adalah 0,1 min X. Kemudian La2O3 adalah plus X, dan 3CO adalah plus 3X, dan 3CO2 adalah plus 3X. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita sudah mendapatkan setimbangnya dari masing-masing unsur, tinggal kita masukkan dalam harga Kp, teman-teman, di sini. Masukkan dalam harga Kp, di mana setiap parsialnya harus dalam keadaan ATM untuk satuannya. Tinggal kita cari, untuk di sini komponennya adalah CO dan CO2. Berarti P dari CO itu merupakan mol dari CO. Mol dari CO dibagi mol total dikali dengan P total. Nah, di sini mol CO adalah 3X yang kita belum tahu. 3X dan mol totalnya adalah 3X ditambah 3X. Ini merupakan mol total ya teman-teman. Kenapa? Karena dia dalam keadaan gas. Jadi mol total itu hanya untuk dalam fasa gas ya teman-teman.
3X ditambah P totalnya adalah 0,2. Didapat di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 1 ATM. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita mencari dari PCO2 sama, yaitu mol dari CO2 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Di sini mol CO2 adalah sama 3X dibagi mol totalnya 3X ditambah 3X dikali dengan 0,2. Didapat 1 kali 10 pangkat min 1 ATM. Seperti itu. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan, berarti harga KP itu adalah tekanan parsial dari PCO dipangkatkan 3 dikali dengan PCO2. Setelah itu tinggal kita masukkan saja angka yang telah kita cari tadi, bahwa parsial gas dari CO itu adalah 1 kali 10 pangkat min 1. 3 dan POCO2 adalah 1 kali 10 pangkat min 1 dipangkatkan 3. Didapat bahwa 1 kali 10 pangkat min 6 A. Lanjut ke soal nomor 4. Pada reaksi H2 gas ditambah CO2 gas menjadi CO ditambah H2O dimasukkan 0,5 mol H2 dan 0,5 mol CO2 pada wadah 5 liter dan tekanan 6 atm. Setelah keadaan menjadi setimbang, setelah 60% dari gas H2 bereaksi, tentukan tekanan parsial masing-masing gas dan berapa harga dari KP. Nah, teman-teman, kita tulis dulu yang diketahui ya, teman-teman, dari soal tersebut. Di sini diketahui itu adalah mula-mula dari H2, teman-teman, yaitu 0,5 mol dan CO2-nya adalah 0,5 mol. Yang dimasukkan itu adalah 5 liter dengan tekanannya atau P totalnya adalah 6 atm. Nah, yang ditanya adalah tekanan parsial gas masing-masing dan harga KP. Jadi yang ditanya tidak perlu kakak tulis lagi ya, teman-teman. Nah, kemudian kita jawab di sini. Jawab. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita mengerjakan menggunakan cara stokiometri, teman-teman, yaitu kita tulis dulu reaksinya H2 ditambah CO2 menjadi CO plus H2O dengan mula-mula reaksi kemudian setimbang. Nah, H2 di sini adalah 0,5 mol dan CO2 juga 0,5. Nah, di sini diketahui lagi, teman-teman, maaf, di sini kakak belum menuliskan setelah 60%. Jadi di sini reaksi dari H2 setelah 60% berarti 0,5 dikali dengan 60%. Nah, reaksinya berapa nih, teman-teman? Yaitu 0,3. Nah, yang bereaksi untuk H2 adalah 0,3. Tinggal dapat setimbangnya 0,5 dikurangi 0,3 adalah 0,2. Nah, CO2 berapa dong, Kak? Kalau H2 bereaksi 0,3 dengan koefisiennya adalah 1, berarti CO2 juga sama, teman-teman, yaitu 0,3. CO berlaku juga, berarti dia terbentuk 0,3 dan H2O juga 0,3. Sehingga kita turunkan saja 0,5 dikurangi 0,3 untuk CO2 yaitu 0,2. Kemudian kalau CO berarti 0,3 dan 0,3. Seperti itu, teman-teman. Kemudian tinggal kita cari tekanan parsial masing-masing gas. Yang pertama adalah P dari nomor A, P dari H2 itu adalah mol dari H2 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Di
sini mol H2 adalah 0,2 per mol totalnya adalah 0,2 ditambah dengan 0,2 adalah 0,4, 0,3 tambah 0,3, 0,6. Jadi 0,4 ditambah 0,6 yaitu 1. Di sini dapat P totalnya adalah 1. Mol totalnya adalah 1 dikali dengan mol totalnya adalah 1 dikali dengan P totalnya adalah 6. Didapat 1,2 atm. Nah, selanjutnya kita ke partial gasnya dari CO2, teman-teman. Yaitu sama, yaitu mol dari CO2 per mol total dikali dengan P total. Nah, di sini mol dari CO2 adalah 0,2 juga per 1 dikali dengan 6, jawabannya adalah 1,2 atm. Seperti itu. Kemudian untuk partial gas dari CO, karena CO dengan H2O sama, teman-teman, yaitu 0,3. Ini sama ya, teman-teman. Berarti kita tulis saja PCO atau PH2O saja untuk mempercepat, yaitu mol CO atau H2O dibagi dengan mol total dikali P total sama dengan 0,3 dibagi 1 kali 6, yaitu 1,8 atm. Nah, setelah kita sudah mendapatkan harga parsial dari masing-masing, tinggal kita mengerjakan B-nya, yaitu kita mencari harga KP. Harga KP dari reaksi ini adalah partial gas dari CO dipangkatkan dengan koefisien CO, yaitu 1 dikali dengan P H2O yang dipangkatkan dengan koefisien per partial gas dari H2 dikali dengan PCO2. Nah, kita tinggal masukkan. Di sini PCO adalah 1,8 atm dikali dengan PH2O juga atm dikali dengan PH2O juga 1,8 atm dibagi dengan 1,2 atm dikali dengan 1,2 atm. Nah, tinggal kita bagi saja ya, teman-teman. Di sini ada dapat 3, ini dapat 2, ini juga 3, dapat 2. Jadi dapatnya adalah 9/4 atm. Atau bisa teman-teman kerjakan berapakah angka desimal dari ATM ini. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow